Penyebaran COVID-19 di Indonesia dimulai dari 2 seminar yang diadakan di Kota Bogor pada akhir Februari, dan tanpa disadari, klaster ini merupakan klaster pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia. Para peserta menularkan virus ke daerah masing-masing saat mereka pulang dari seminar tersebut. Akan tetapi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya bertindak cepat justru kacau dalam melakukan koordinasi dan komunikasi guna menangani wabah ini. Di sisi lain, jumlah pasien positif terus bertambah dan dibanding negara lain, rasio kematian Indonesia jauh lebih tinggi. Koordinasi pemerintah yang kacau dalam menangani kasus ini terlihat pada kasus pertama yang diumumkan oleh Presiden Jokowi dan Menkes Terawan, yang dialami oleh pria usia 59 tahun asal Solo yang diketahui positif dan pada 11 Maret ia meninggal dunia. Dan di tempat seminar yang berbeda, terdapat pasien dengan gejala panas, batuk, pilek yang pulang ke Lampung dan kemudian meninggal dunia. Awalnya, kabar tentang klaster Corona Bogor terdengar simpang siur seiring dengan bertambahnya pasien positif. Peserta seminar berasal dari berbagai daerah sehingga penyebaran corona semakin luas. Ada yang dinyatakan positif di Serang, kemudian di Jogja, kemudian di Lampung, Balikpapan, Samarinda, dan Merauke. Ada dua bentuk komunikasi pemerintah dalam menghadapi kasus ini. Yang pertama adalah sikap Pemda yang tidak seragam. Pada saat Pemkab Bogor melakukan tracking dan pendataan, Dinas Kesehatan Solo justru menolak memberikan data korban. Yang kedua, saat bertanya pada Ahmad Yulianto selaku jubir presiden, apa tindakan pemerintah dalam menangani virus corona, ia menjawab, apakah harus menjadi pekerjaan pusat? Izinnya kan di daerah. Selain itu, publik merasa gemas dengan sikap pemerintah pada saat ini. Publik juga belum lupa bagaimana para menteri menyepelekan dan menjadikan candaan virus corona pada awal tahun. Saat kasus pertama diumumkan oleh Presiden dan Menkes, publik justru disuguhkan komunikasi yang kacau balau antara pemerintah pusat ke daerah. Misal, kegagapan pemerintah untuk menangani penyebaran virus dari Bogor. Akhirnya, daerah sendiri yang berinisiatif melakukan tracking mandiri tanpa menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Pemerintah juga mengeluarkan imbauan mengenai mudik yang inkonsisten. Pertama, Jokowi menegaskan pentingnya larangan mudik karena ada 14.000 orang yang keluar dari Jakarta. Sedangkan pernyataan berbeda datang dari PLT Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan yang cenderung tidak melarang adanya mudik karena tidak ada landasan hukum yang jelas. Akan tetapi pemerintah melakukan imbauan untuk tidak melakukan mudik. Publik mendapatkan informasi yang justru simpang siur mengenai COVID-19 sehingga tidak mendapat informasi yang bermutu. Justru malah publik disuguhi lemahnya koordinasi antara pejabat negara. Dalam situasi pandemi seperti ini, semakin lama kurva penyebarannya, maka semakin luas dampaknya bagi daerah. Publik ingin pemerintah bekerja cepat dan sigap karena kita berpacu dengan waktu. Dan kita tidak bisa membeli waktu. Saya Apneta, cukup sekian dan terima kasih.